Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Mas Mitos yang mempertanyakan tentang piye yang dicabut ekornya, apakah harus diumbar atau dikurung ya, atau di box gitu ya. Pertanyaannya kalau nggak diumbar apakah tidak apa-apa gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau menurut saya ini dari pengamatan ya Mas Mitos dan juga teman-teman, pengamatan saya waktu itu sebelum saya main kolongan, saya hanya belajar karena saya tidak terlalu tidak terlalu feeling di main merpati balap waktu itu. Teman-teman saya yang main merpati balap itu kalau punya pian selalu dicabut, kemudian dilepas begitu ya. Kadang diserit ya, diserit, bulularnya itu kadang-kadang dipotong, dihilangin ya, cuma sisa lidinya itu 4 atau 5 batang ya, 5 bulu itu dihilangkan. Itu bertujuan untuk mengembangkan otot ya Mas Mitos dan juga teman-teman, agar ototnya itu cepat berkembang dan tenaganya bagus. Karena fungsi pencabutan ekor itu kan, ekor fungsinya untuk untuk mengemudikan badan, kemudian untuk membantu pengereman dan juga membantu saat dia naik. Walaupun mungkin ini tidak terlalu signifikan untuk naiknya, tapi tetap ada. Coba teman-teman perhatikan, itu kayak genjot gitu ya, kayak genjot untuk kayak disabetkan gitu supaya dia naik. Walaupun itu kalau nggak pakai ekor pun dia tetap bisa naik, tapi yang jelas dia ada bantuan dari ekor juga. Kemudian saat turun ke bawah dari genteng misalnya, dia juga dengan bantuan ekor untuk ngerem. Jadi saat dia nggak punya ekor, yang untuk ngerem itu sayapnya. Jadi otomatis otot-otot di bagian sayap dan dada itu akan terlatih untuk kuat dalam mengepakkan, istilahnya dia saat dia naik maupun saat turun, untuk nahan badan dia supaya tidak jatuh langsung ke tanah. Itu dibantu dengan kepaan saja, padahal seharusnya dia dibantu dengan ekor. Nah di sini kan perkembangan ototnya lebih bagus karena sama dengan dilatih dengan beban, istilahnya ya. Kayak orang itu angkat berat, angkat beban ya istilahnya, kan dia melatih otot tangan ini karena dia fungsinya untuk mengangkat, kemudian dilatih pakai beban, jadi ototnya makin bagus. Begitu juga dengan merpati Mas Mitos dan juga teman-teman. Kalau dia dikurung dia kurang bagus nanti akhirnya. Itu saya perhatikan di merpati teman saya. Kemudian saya di rumah nyoba, jadi ada pian yang kurang lebih seumuran, sama-sama jantan, yang satu saya cabut, yang satu enggak. Dia semacam saya jadikan eksperimen ya, gimana perkembangannya nanti. Ternyata yang saya cabut dengan yang tidak saya cabut itu nanti badannya bagusan yang dicabut ya, ototnya cepat berkembang, di sininya itu cepat tebal. Kemudian burungnya juga gesit, kemudian juga makannya bagus. Itu pengaruh juga ternyata untuk dia nafsu makannya, karena memang saat dia menumbuhkan bulu dia perlu
segala macam zat ya, vitamin, mineral, dan zat-zat yang lain dari makanan. Jadi dia jadi lahap, kemudian badannya lebih cepat berkembang. Walaupun sama burungnya umurnya, jadi yang tidak dicabut itu perkembangannya agak lambat, walaupun nanti pada tuanya besarnya hampir sama, ototnya juga hampir sama, tapi karena ini sudah terlatih dari muda, dia ototnya tetap lebih bagus. Padahal menurut saya dari segi pegangan dan ototnya seimbang. Artinya seimbang itu sama-sama bagus, sama-sama tebal ototnya. Nah nanti setelah dicabut itu kok beda gitu loh. Tapi saya secara pribadi tidak menyukai yang dicabut karena saya kasihan. Walaupun kecuali kalau teman-teman memang ingin istilahnya kayak memacu atau memperbaiki gitu ya, memperbaiki apa ya, kinerjanya dia, mungkin bisa itu, mungkin bisa ya, karena saya untuk burung ruman sama burung kolong yang sekarang tetap saya tidak cabut karena rasa kasihan saja, bukan karena hal-hal lain, bukan karena saya tidak percaya atau apa, tapi karena kasihan kayaknya ngeliatin masih piye yang harusnya taraf perkembangannya itu bertahap saja kok sudah dipaksakan gitu loh. Saya sendiri tidak tahu nanti efeknya di tua, saya nggak tahu ini cuma waktu itu karena saya penasaran kok pada dicabut ya kalau main balap itu, apa sebenarnya yang dikejar gitu loh. Ternyata itu memperbesar otot, jadi dia lebih roso dalam lari itu ya, lebih cepat. Tapi kalau untuk tinggian dan kolong terus terang saya belum pernah saya cabut. Kecuali kalau saya dikasih teman, saya pernah dikasih teman terus digunting ya, bukan dicabut tapi digunting ininya apa, sayapnya ada 4 atau 5 digunting, ternyata jadi betina, tapi memang ototnya bagus. Terus saya ini sementara saya jodohkan, kemudian udah netes kayaknya, saya lupa nyabut tapi udah netes. Tapi saya biarkan aja lah, biarlah, nggak apa-apa. Sambil lihat kalau muda pian atau betinanya masih muda itu nanti anakannya gimana. Karena biasanya kalau saya mau ambil anakan itu saat dia udah rampas 1 kali, sudah mau 2 kali, atau justru sudah 2 kali baru saya ambil anakannya. Nah ini hitung-hitung inilah, hitung-hitung nyoba gimana hasilnya. Apakah nanti dia di tulangan bagus, kemudian di daya tahannya terhadap cuaca atau keadaan juga kuat, tahan banting lah istilahnya, atau tidak. Nanti coba saya satu saat akan saya inikan ya, saya upload, saya sharing ke teman-teman bagaimana hasilnya dari indukan muda. Ya dari indukan muda aja, masalah dipotong bulu sayapnya itu enggak saya perhitungkan ya. Begitu ya Mas Mitos, sebaiknya diumbar saja supaya perkembangan ototnya itu bagus. Biasanya itu nanti kentara sekali saat dia sudah sudah tumbuh lagi ekornya, itu akan kelihatan wah makin sterk gitu. Beda lagi kalau untuk yang menyeragamkan permainan ya. Ada teman-teman saya juga yang untuk kolongan itu nyabutnya bukan cuma saat piye, tapi justru sudah ambrol itu ya, sudah mabung, supaya rapinya cepat, yang ekornya belum keluar atau belum rontok. Waduh, kucing berkelahi. Belum rontok itu biasanya dicabut supaya ekornya itu panjang, terus mabungnya selesai. Artinya berbarengan, jadi tidak perlu menunggu lagi ekornya copot kemudian tumbuh lagi. Jadi cuma untuk menyeragamkan giringan nanti untuk permainan. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Mitos dan juga teman-teman sekalian.
Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.